Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barazu lillahi jami'a faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina azazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna minhum ya Rahman ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ya? Alhamdulillah, kesehatan kita yang Allah berikan mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita dalam rangka makin semangat ibadah pada Allah, semakin mendekati apa Pak? Mendekati alam kubur, makin semangat untuk hidup memanfaatkan kesempatan ini, karena pelajaran penting kayaknya sedua pekan ini ya, yang viral maksud saya, Allah berikan pelajaran satu seorang artis yang meninggal. Sinten Pak? Marisa Haque. Itu usianya ya masih ayu Pak ya. Padahal usia 62 loh, jarang 62 kayak gitu tuh. Ya karena merawat yang beri pelajaran buat kita ya, adalah satu-satunya yang saya tahu ya, artis yang bergelar profesor, doktor. Yang lainnya kan nggak ada yang begitu. Dan profesornya belum lama gelarnya itu. Dan baru pulang dari Malang terus ke Yogyakarta, ke UII, pulang ke Jakarta terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak terkenal sakitnya apa, nggak ada berita, emang nggak sakit. Yang kedua seorang kiai yang sedang berceramah begini, membacakan tentang sebagian sirah Nabi Muhammad SAW, dan di tengah-tengah ceramahnya Allah ambil juga. Usianya kurang lebih ya 65 tahun. Jadi kita 60, di antara kita yang 60, ini kan sudah kelas 60-an ini. Karena yang 17 tahun kemana Pak ya? Oh Masya Allah, Pak 7, nek Bapak 17, sebenarnya kan 7 tahun. Semangat 17 tahun, Masya Allah. Ya,
Hanya di masjid ini Pak, saya dapati jamaahnya S3, S4, S5 bahkan. Sampun sepuh sangat sekedap mali nggih. S5 insyaallah, insyaallah. Yang lainnya satu baris saja jamaahnya. Di sini sampai 3 baris, 4 baris. Ya, insyaallah, insyaallah. Dan hanya di sini, betul saya Pak. Hanya di sini saja. Dan di sini aja juga mendapati kalau Ramadan tausiahnya habis habis taraweh, nggih Pak. Nah, hanya di sini Pak. Di yang lainnya ya Pak qobla taraweh. Di sini jam habis taraweh malah pengajian, kan elok men. Semangat di sini. Maka oleh Allah diberikan usia yang panjang insyaallah. Usia panjang dalam ketaatan keberkahan pada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ada pelajaran penting para Bapak. Yang kejadian yang kedua, maksud saya yang ketiga bahkan, seorang tokoh usianya udah tidak muda lagi karena dia mantan Menteri BUMN pada periodenya Pak SBY. Sinten niku Pak? Pak Dahlan Iskan. Yang terkenanya apa? Yang sekarang viral ada karena dalam pernyataan ini, bila dalam video itu benar orangnya itu dan ucapannya benar, berarti beliau, mau saya yang saya nilai adalah ucapannya itu. Karena sekarang kan zaman AI iya, yang IA tuh Pak. Jadi sekarang kan gambar Ronaldo aja bisa nyanyi Sunda Pak. Bibirnya ya luas aja gitu kan, hasil dari teknologi itu. Jadi jangan terlalu percaya. Maka saya mengkonfirmasi dulu kalau itu benar beliau orangnya, ya itu beliau harus taubat itu. Ya, kalaupun tidak benar, saya akan menilai ucapan ini jangan sampai terucap oleh kita. Ucapannya diantaranya bahwa beliau adalah menjadi aktivis agama baru. Apa agama barunya? Ya enggak ada ibadahnya. Agama baru ini enggak ada cara ibadah dan tidak ada tempat ibadah. Terus piye ibadahnya? Ibadahnya itu yang penting berbuat baik kepada sesama manusia, enggak pandang suku bangsa apa atau agamanya apa, enggak pandang. Yang penting mana dia perlu bantuan, dibantu, entah kesehatannya, keuangannya, apa dibantu, dan sudah banyak. Dan pusatnya kata beliau itu ada di Thailand. Seorang semacam biksu, dan dia bertemu di situ dengan biksu itu, dan dia mengatakan saya salah satu aktivisnya. Dan video kedua beliau membawa semacam patung Buddha muter maju ke depan gitu. Saya kira itu di ruangan yang kayak semacam vihara gitu. Ya, dari ucapannya walau shawab, tidak perlu tempat ibadah tapi berada di tempat ibadah. Yang saya nilai adalah ucapannya. Ini ucapan seperti itu mau saya, bahwa dia bagian aktivis dari agama baru. Karena apa? Karena agama yang lama dalam saya yang ada ini, misalkan Islam, Hindu, Buddha, itu hanya akhirnya kata dia itu adalah berlomba-lomba memperindah, mempercantik bangunan tempat ibadah. Yang ini sangat potensi untuk menimbulkan gesekan di masyarakat. Agama karena begitu, agama untuk perdamaian, ini menimbulkan gesekan di masyarakat. Itu dari sisi tempat ibadahnya. Jadi agama baru ini tidak ingin gesekan, nggak ingin peperangan, ya damai aja lah. Jadi dianggap
benar semua agama. Ini kayaknya bijak sekali gitu. Menganggap benar semua agama, jadi supaya tidak saling gesekan, bahkan tidak perang. Masya Allah, kalau membenarkan semua agama, berarti bila orang Islam ini Pak, kan tidak perlu lagi ada halal dan haram. Tidak perlu ada halal dan haram. Tidak perlu ada dalam Al-Fatihah yang kita baca itu. Dari sini batalnya seorang muslim yang mengatakan itu. Di Al-Fatihah di ayat terakhir kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan jelas sekali bahwa minta kepada Allah bimbingan jalan orang-orang yang telah diberi nikmat dan bukan jalan orang yang berarti ada yang sesat. Agama baru berarti menyatakan nggak ada yang sesat, semuanya baik, semuanya benar. Kalau semua benar, pagi ini di masjid sholat, siang di gereja, malam di vihara, ya anaknya mau pakai koteka, mau pakai kerudung, mau pakai nggak nggak apa-apa, kan begitu jadinya. Kenapa? Benar semuanya. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada murtad, tidak ada mu'alaf. Adanya istilah murtad karena orang Islam keluar dari agama Islamnya. Orang mu'alaf, orang non-Islam masuk kepada Islam. Kalau benar semuanya, nah, itu mau menghilangkan keyakinan, maka batalah Islam seorang yang mengatakan, apalagi meyakini, mengatakan Islam itu sama benarnya dengan agama yang lain, maka batalah akidahnya. Dia telah membantah minimal satu ayat. Allah sudah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang cari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, enggak akan diterima oleh Allah. Yo kan kalau Allah enggak terima, nanti agama Buddha nerima. Nah, di akhirat ini saya mendengar dari orang-orang mu'alaf, orang masuk Islam yang meneliti kitab-kitab yang ada, baik kitab Weda, Injil, atau yang lainnya, bahkan Al-Quran. Akhirnya hanya di Al-Quran yang menyatakan bahwa siapa yang berkeyakinan selain Islam di neraka semua. Di agama yang lain nggak ada begitu, di kitab yang nggak ada begitu. Ini hasil penelitian seorang mu'alaf yang sekarang sedang viral juga, seorang perempuan Pak, saya lupa namanya, seorang perempuan dan dia etnisnya Cina, masuk Islam sudah setahun lalu. Jadi dia Islamnya bukan kaleng-kaleng istilahnya, sudah meneliti kitab-kitab, dan yang paling pokok yang dia hasil penelitiannya dalam kitab Al-Quran lah hanya ada mengancam semua Tuhan-Tuhan atau bahkan semua penyembah selain kepada Allah, bahkan Tuhan-Tuhan yang diibadahinya pun dimasukkan ke neraka. Dalam kitab yang lain nggak ada yang begitu. Sehingga dia mikir-mikir, loh nanti nek saya mati, saya kan Kristen, saya pernah ke Buddha, saya pernah ke bahkan tidak pernah beragama. Kalau nanti di akhirat, tapi mereka percaya adanya akhirat. Kalau di akhirat kan ada istilah dia divalidasi, diverifikasi. Jangan Tuhan, aku kan Yesus, begitu. Itu di akhirat nanti oleh Allah jangan-jangan nggak diakui. Maka dia teliti dalam kitabnya, ternyata dalam kitab yang dia yakini sebelumnya, Yesus itu tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan.
Jadi ada khawatiran, maka bukan main-main dia, nggak kaleng-kaleng itu hasil penelitian itu. Jadi hanya dalam Al-Quran lah yang menyatakan semua yang bukan Islam dan Tuhan-Tuhannya pun yang diibadahi selain Allah dimasukkan ke nerakanya. Maka dalam kitab At-Tauhid yang disusun oleh saya lupa penyusunnya itu, Asbabil Inhiraf Anil Aqidah As-Sahihah, penyebab orang menyesat atau penyebab penyelewengan dari akidah yang benar, itu yang paling pertama para bapak, yang paling pertama dikatakan al-jahlu biddin. Mungkin pernah saya sampaikan, tidak apa-apa saya ulang lagi. Itu penyebab utamanya kaum muslimin sendiri bodoh, maaf kalau kasar yo, dungu, pekok, istilah dungu, tidak ngerti agamanya. Saking tidak ngerti agamanya, orang Islam menyamakan agama keyakinannya kan yang lain, kan tidak ngerti itu. Ibaratnya memegang emas atau berlian, dia samakan dengan tembaga, sama dengan seng atau yang lainnya. Sama mungkilatnya begitu. Ya tidak. Kenapa begitu? Ya karena bodoh, tidak ngerti. Jelas dari dalam orang yang meneliti aja sampai seperti itu. Allah menyatakan inna dina indalil Islam. Hanya Islam yang diakui oleh agama yang benar Islam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan atau semua nabi-nabi itu beragama Islam. Sama tauhid yang disampaikannya nggak ada. Maka ditanya ini dalam sekarang kan saya senang kalau tiap malam tuh lihat debat-debat apologet Islam, seorang murid Ustadz Yusuf, Ustadz sinten lagi Pak? Satu lagi Bang Juma, ada lagi Ustadz siapa itu, langsung dialog dengan orang pendeta-pendeta. Rata-rata ditanya itu, coba tunjukkan dalam kitab Anda pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan. Pelekak-pelekuk nggak ada, karena ustadz-ustadz ini betul-betul menguasai, mempelajari kitab-kitab itu. Nggak ada pengakuan Yesus menyatakan dia sebagai Tuhan. Yang ada mengaku Tuhan adalah menyatakan Yesus Tuhan adalah muridnya Paulus itu. Ditanya, Paulus itu pernah bertemu dengan Nabi Isa? Tidak pernah. Kitab Paulus itu adalah ditulis 500 tahun kalau tidak salah. Jadi orang Islam membandingkan agama dengan agama lain, dia tidak ngerti, dianggap sama karena kebodohannya, menganggap Tuhan Allah sama dengan Tuhan Buddha. Kan ada akhirnya mari berdoa bersama agama masing-masing, itu kan tidak ngerti. Minta doa kepada orang yang bukan Islam. Orang Islam itu belum tuh, Pak, apa doa kita, maaf, yakin diterima Pak? Doa kita yakin diterima? Belum tentu, karena ada yang menghalangi doa nggak keterima. Apa itu diantaranya? Yang menyebabkan, ini bab doa yang diterima, diantaranya penyebab doa tidak diterima karena ada makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang kita makan, yang kita pakai, sengaja atau nggak sengaja, itu menjadi penghalang. Orang Islam yang memakan, meminum, berpakaian yang haram, atau salah satunya aja ada makan yang haram, penyebab tidak terkabulnya doa. Orang Islam, orang kafir, ya apa meneh, sansoyo gitu orang dia bilang. Kok minta doakan? Ya nggak mungkin.
Nah, ini karena gegara apa istilah sekarang itu? Gegara karena ingin dikatakan orang bijak, dikatakan orang yang paling toleran. Enggak gitu juga. Lakum dinukum waliyadin. Minta doa kepada Islam. Orang Muslim nggak usah. Kenapa? Mereka tidak mungkin terkabul doanya kok. Kecuali mereka yang didolimi. Yang tentu itu Allah mendengarkan. Ini yang pertama disebut karena al-jahalah. Jadi orang Islam sendiri tidak ngerti agamanya. Bahkan sampai ada orang Islam yang menolak Islam. Tidak mau agamanya Islam. Padahal dia Islam. Mestinya orang Islam itu ya diatur oleh Islam. Islam itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dan ini ayat ini yang membuat tentramnya orang-orang yang mu'alaf, Pak. Oh, ternyata Islam itu agama yang sudah disempurnakan oleh Allah dari agama-agama sebelumnya. Bukan agama, kitab-kitab sebelumnya. Karena semua nabi itu Islam. Yang beda syariatnya. Tauhidnya sama. Menyembah Allah. Orang Kristen ditanya, coba siapa Tuhannya Nabi Ibrahim? Yesus bukan, Pak? Sejak kapan itu? Siapa Tuhan Nabi Adam? Kan sama. Kalau Islam sama. Karena Islam memang. Agama yang lainnya, oh macam-macam. Jadi orang Islam tidak ngerti agamanya. Orang Islam tidak ngerti syariatnya. Maka kalau tidak ngerti, itu yang penyebab terjadinya kebodohan kaum muslimin. Sehingga kalau bodoh, lah itu yang menjadi sasaran empuk dimurtadkan oleh mereka. Termasuk walaupun sudah sepuh, sudah tua, profesor sekalipun, kalau tidak mudeng agama, mengaku benar semua agama, maka orang ini dikategorikan bodoh. Iya, walaupun profesor, doktor, mantan menteri, yomboh karepe. Iya, Pak. Apa penyebabnya? Penyebab seperti itu, penyebab bodoh beragamanya karena tidak mau memperdalam agama sendiri. Gak mau mengkaji Al-Quran dengan mendalam. Hanya boleh jadi dari lahirnya dua Islam. Hanya belajar Islam yang ya sekilas aja. Dan yang penyebabnya diantaranya para bapak karena pergaulan. Saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-67. Dari mulai 65, 66, 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabil. Di hari dibulak-balikan wajah mereka. Tentu yang kok bukan wajah toh ya sak badannya, berarti Pak kalau mendengar dibulak-balikan wajah tuh hanya badannya, itu sedang diapain oleh Allah? Kalau saya bayangkan kayak kambing guling. Kan diputar begitu. Di neraka oleh Allah dibulak-balikan badannya, mukanya itu. Gak mati. Dia berteriak-teriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Celakalah aku seandainya dulu aku mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana, apa nih penyebabnya? Ya Allah, inna ata'na sadatana.
Ya Allah, kami dulu mentaati para pembesar kami wa kubara'ana, para penguasa kami. Fadalluna sabila. Mereka ternyata telah menyesatkan kami, ya Allah. Ini pengakuan gambaran nanti di akhirat dan pasti. Jadi Al-Quran itu menggambarkan diantaranya, kan ini kalamullah, terjadi. Di neraka nanti ada manusia yang kayak dikambing guling, dibakar, disiksa begitu, dan dia berteriak seperti itu karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa penyebabnya? Karena mentaati teman dekatnya, para pembesarnya, para pemimpinnya, yang ternyata teman dekatnya itu menyesatkan dari jalan Allah. Jadi karena sebab pergaulan. Maka Rasulullah SAW menyabdakan, almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu akan bergantung dengan agama teman dekatnya. Maksudnya mayoritas begitu. Ya kalau dai nggak akan begitu, dia mendakwakan. Tapi orang umum dia akan beralih keyakinannya begitu, hati-hati. Maka penting sekali kaum muslimin, sehingga ada kitab apa namanya Al-Wilayah Al-Islamiyah. Itu pentingnya kaum muslimin punya dairatul Islam, punya wilayah Islam, kekuasaan Islam. Kenapa? Untuk menjaga akidahnya. Maka diharamkan oleh para ulama kaum muslimin bertempat tinggal di wilayah mayoritas orang kafir. Diharamkan, Pak. Haram hukumnya kaum muslimin bertempat tinggal di wilayah yang mayoritas orang-orang kafir. Apa sebabnya? Untuk menjaga akidah keyakinan kamu sendiri. Ada yang membolehkan dengan syarat. Syaratnya apa? Satu, dia mampu mengamalkan Islam dan menjaga akidahnya. Untuk mendakwahkan Islam di sana. Kalau untuk keperluan ekonomi, bisnis, tidak boleh. Yang kedua, untuk kepentingan belajar ilmu yang di wilayah Islam tidak ada ilmu itu. Kalau ada, tidak boleh. Ini supaya hikmahnya menjaga akidah kaum muslimin dari lingkungan itu. Maka harus berada di wilayah kaum muslimin sendiri. Itu pentingnya orang Islam punya wilayah. Sekarang di mana Pak wilayahnya kaum muslimin itu? Ya alhamdulillah di masjid ya Pak. Alhamdulillah. Maka nikmat di Indonesia itu banyak penduduknya orang Islam. Kan aman. Orang non-Islam aman. Secara keseluruhan aman. Coba saudara kita yang minoritas, Pak. Di negara mana itu? Tapi kalau sekarang di Amerika, alhamdulillah, kaum muslimin di sana tiap hari katanya dulu sebelum kejadian Tufanul Aqsa di Palestina, orang yang masuk Islam tiap hari 20, maksimum 40. Sekarang 10 kali lipat. Secara mayoritas di Eropa, di Amerika, orang masuk Islam, bahkan di kawasan Meksiko yang paling tidak aman, ya, di kawasan Meksiko yang paling tidak aman, disitu karena Masya Allah, kalau di kita kan sekarang tidak aman karena ada keletih anak canom tuh Pak ya, geng-geng gangster itu loh Pak. Sekarang kita banyak celurit di mana-mana itu. Nah, di Meksiko kawasan yang paling tidak nyaman sekarang berubah menjadi kawasan paling aman, nyaman. Kenapa? Gangsternya masuk Islam.
Jadi orang yang sangat akhlaknya baik, berbudi sekali. Dari akhlak yang kalau dibandingkan kayak dulu zaman Rasulullah Umar bin Khattab begitu, sekarang Umar bin Khattab masuk Islam, maka geng tertadi, geng itu banyak yang masuk Islam. Jadi di sana banyak yang ke masjid itu ya tatonan, ya karena mantan kok. Tapi kenapa begitu? Mereka merasa tenang, ternyata agamanya itu agama damai, jadi sangat bermuamalah, bermuasyarah dengan yang diakui, enggak dianggap sebagai orang-orang jahat, didakwahi, disampaikan, akhirnya tertarik. Dan di masjid ini kita kan baru, alhamdulillah depannya ada nonton itu siang untuk makan. Di sana nggak gitu Pak, masjid belakangnya untuk main nonton itu basket Pak, luas memang. Jadi masjid sana basket, atau main apa di Amerika skuter. Jadi bisa sholat sambil setelah itu olahraga itu. Nah kita belum ada kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi 10 kali lipat orang-orang masuk Islam setelah kejadian Tufanul Aqsa. Kenapa begitu? Mereka mempelajari kok keadaan kan sekarang dunia yang paling hancur negara mana Pak? Palestina. Kira-kira kalau di sini hancur kampung ini, jenengan mau di sini terus? Ngungsi Pak, geboten. Di sana ngungsi enggak? Enggak mau ngungsi. Ini negaraku. Negaraku ini bahkan ini adalah negara yang paling mulia karena Rasul menyabdakan satu saat nanti menjelang kiamat negara yang paling aman adalah Masjid Al-Aqsa itu di Palestina itu. Bahkan kalian harus ke sana itu untuk keamanannya. Aman bagaimana sekarang paling begitu? Iya sekarang sedang proses nanti. Ketika Dajjal muncul, nah itu dia. Yang paling aman di situ. Sekarang itu orang jadi pelajaran, kenapa kok begitu? Dan anak kecil mana tadi yang keluar? Anak segitu itu. Dan ada yang ke Indonesia kan, yang seusia itu. Berapa tahun deh? 10 tahun atau berapa? 11. Nah, seusia ini yang datang ke Indonesia yang sedang viral itu. Karena dia ucapkan, silahkan kami hancurkan bangunan kami, hancurkan, kami tidak bisa dihancurkan akidah kami. Masjid kamu hancurkan, kami tetap ya sholat di masjid itu. Kalian hancur bangunannya, kami tetap sholat di situ. Sholat subuh masih berjamaah coba. Kalau kita rubuh masjidnya, di mana sholatnya Pak? Oh. Dia di masjid itu berjamaah sholatnya. Kenapa? Ya kebetulan lagi nggak ada. Masya Allah. Kenapa bertahan? Silahkan ambil harta kami, silahkan Nabi, tapi kalian tidak bisa mengambil keyakinan kami. Dan kami yakin satu saat kamu dan kami akan menang. Karena janji dari Allah dan Rasulnya, kamu akan kalah dan kami akan menang. Bahkan kamu akan sembunyi di balik-balik batu, kamu akan dibunuh oleh kami. Sekarang kamu mengoyak-oyak kami, tapi satu saat kamu akan dikejar oleh kami. Masya Allah. Itu yang menjadikan, kok bisa begitu? Apa yang kalau bahasa kita manganopo ya kaya ngono kuwi. Ya karena oleh gurunya, oleh ustaz diyakinkan pada Al-Quran, dikembalikan pada Al-Quran, memperdalam Islam, sehingga yakin begitu. Anak-anak sana kan Masya Allah, sekolah ada seorang yang ngungsi, anak-anak ngungsi itu ya di samping membawa bonekanya, dia pun bawa mushafnya. Boneka dibawa, dia mushaf. Kenapa? Untuk belajar Al-Quran itu. Bahkan orang Islam yang orang Indonesia yang ke sana, kakak maaf, boleh gak minta apa nak? Dikira minta mak, bukan, tolong kami minta mushaf. Wah, kan jarang Pak ke sana bawa mushaf, karena umumnya
Bawa bantuan apa? Ya makanan, kebulan sembako. Ini minta musab. Akhirnya ya Dewan Dakwah yang Jakarta itu meminta dalam artian dana sebagiannya untuk membeli musab di negara sekitar itu untuk diberikan pada anak-anak. Karena di rumah ketinggalan. Masya Allah. Itu keyakinan yang tidak bisa diruntuhkan. Kembali pada ayat ini bahwa ya Allah, kami jadi sesat seperti ini karena mengikuti teman kami, mengikuti orang-orang dekat kami. Maka yang kedua penyebab sesat itu para bapak dalam kitab ini adalah karena mengikuti pemimpin. Jadi pertama karena dia bodoh nih agamanya, yang kedua karena mengikuti pemimpin yang sesat. Apa ukuran sesat itu? Ukuran sesat jelas dalam Islam itu. Pokoknya yang bukan agama Islam. Bukan, pertama bukan agama Islam. Yang kedua, sekalipun Islam orangnya, Muslim orangnya, tetapi dalam memimpinnya bukan dengan Islam, itu sesat. Pemimpinnya agamanya Islam, disebut Muslim, tetapi dalam memimpin masyarakatnya, memimpin anak buahnya bukan dengan aturan Al-Quran, maka termasuk pemimpin yang sesat. Kita manusia kan oleh Allah disebut khalifah. Khalifah itu oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur manusia. Dengan apa? Dengan aturannya Allah. Bukan untuk mengajak manusia mentaati dirinya, menjadikan dirinya sebagai Tuhan atau pimpinan, bukan, supaya mengajak masyarakatnya taat tunduk kepada Allah. Maka mentaati ulil amri, pemerintah, hal ini adalah wajib. Tapi ingat, bukan hanya ulil amri toh, ayatnya nggak gitu. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada minkumnya di situ. Bukannya ulil amri toh. Ada minkum apa? Min dari kum kalian. Siapa? Kumnya kembali ke ayat, ke awal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang beriman itu ya iman pada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya. Artinya kitab Allah menjadikan bimbingan, menjadikan tuntunan dalam mengajak masyarakatnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajib hukumnya. Hal-hal yang mubah pun, di jalan ada bangjo. Pak, kalau wilayahnya kaum muslimin, pemimpinnya itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, melanggar bangjo yang sekarang hanya bangjo, hanya sekitar materi aja. Tapi kalau Islam itu dosa hukumnya, Pak. Dosa melanggar bangjo atau tidak boleh belok kiri. Terus kita belok kiri. Itu bukan hanya dosa di dunia, sampai akhirat dosanya. Kalau pemimpinnya melaksanakan aturan Allah, karena wajib mentaati begitu. Tapi kalau bukan aturan Allah, kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah, tidak boleh. Nah, ini kaum muslimin yang bodoh sekali lagi, tidak memahami Islamnya. Yang kedua, pemimpin yang maksud saya yang menjadikan sesatnya manusia mentaati pemimpin. Disebut dua hal ini yang paling awal karena ini paling banyak menyesatkan manusia. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, kita, keluarga kita memimpin istri dan anak kita. Kalau kita memimpinnya dengan benar, maka
sekeluarga kita akan benar insya Allah. Minimal sudah tunjukkan kepada yang benar. Kalau tidak membimbing anak istri kita, ya sakarepe kasih makan, kasih, ada dohirnya dikasih, tetapi nggak dibimbing oleh kita. Dibimbing aja anak kadang meletok. Iya kan anak, ya Masya Allah. Yang kemarin tertangkap di tuduhannya keletih itu kan, baru di Solo ya keletih ya Pak. Maksudnya ada istilah itu keliling, apa? Singkatan apa keletih itu? Keliling golek getih Pak. Apa karepe? Itu tata enom, tata SMP, SMA itu. Jadi bawa pedang panjang itu atau celurit, pakai motor, temu dengan siapapun, dicarut begitu. Apa salahnya? Pokoknya mencari identitas dia orang yang kuat, meden meni wong. Jadi kalau orang takut karena dia bawa curi itu, wah bahagia sekali, dioyak bahkan. Dioyak. Di Semarang, Masya Allah gitu. Dan di Jakarta, ngeri lagi itu. Di kita di Solo malam-malam. Di Pacemahan itu kata saya itu. Di Jakarta siang bolong. Di jalan besar itu ada. Bahkan di Medan itu ada videonya, Masya Allah. Puluhan motor bawa celurit. Siang-siang. Sehingga orang yang papasan, ya minggir, polisi pun ya minggir. Kalau 4-5 orang harus apa namanya, sakompi barangkali. Ini orangnya puluhan motor semuanya gitu, minggir semuanya. Bangga mereka ketika orang itu minggir. Masya Allah. Jadi kan siapa itu? Kalau orang tua membiarkan, tidak mendidiknya, hanya diberi masalah badan, keperluan jasadnya, di akhirat orang tua dituntut oleh anaknya. Itu aja orang tua. Jadi anak yang tidak mendidiknya dengan baik, tidak mengenalkan siapa Tuhannya, tidak mendidikkan Islam, maka orang tua tanggung jawab itu. Itu orang tua. Lah kalau RW, sama Pak. Lah gubernur, apalagi makin besar tanggung jawabnya, makin besar di akhirat, besar sekali itu, dituntut itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu saat beliau menangis karena khawatir di daerah Syria. Sekarang Syria itu ada jalan yang menyebabkan unta jatuh. Khawatirnya apa? Supaya segera perbaiki jalan yang bolong itu. Kenapa? Nanti kalau dia jatuh, penumpangnya dan untanya, aku ditanya oleh Allah. Padahal dari Madinah ke Syria berapa kilo Pak? Bukan dari sini ke 17 kiloan, bukan. Itu oleh kaum muslimin. Khawatir, itu aja jauh sekali. Khawatir nanti di akhirat Allah mempertanyakan di mana tanggung jawab seorang khalifah. Karena paham Islam. Lalu sekarang pemimpin pripun? Tidak mudeng rebutnya pimpinan. Dengan apa? Nanti Allah nanya Pak. Dengan apa kamu memimpin keluargamu? Kita keluar tanya. Allah kan memerintah kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga jaga. Ini sama, pemimpin pun harus menjaga rakyatnya dari api neraka. Ditanya oleh Allah, dengan apa kamu mengajak rakyatmu memimpin negaramu, dengan apa? Aturan siapa yang kamu pakai? Kalau bukan aturan Allah, pripun Pak? Jawabannya, ya kelepak-kelepak. Allah bertanya, limanil mulku yaum? Limanil mulku yaum? Siapa yang kuasa hari ini?
yang petantang-petenteng aturanku di dunia ditinggalkan, ditolaknya. Kamu menjadikan aturan hasil pikiran kamu terapkan kepada rakyat kamu. Mana yang sekarang? Cuma tunduk, Pak. Para pemimpin itu. Maka paling banyak menyesatkan masyarakat karena pemimpin yang tidak mengerti Islam. Dalam surat Ibrahim ayat 21, surat 14 ayat 21. Ini gambaran Allah menggambarkan tentang orang-orang yang mentaati pemimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barazu lillahi jami'a, dan mereka dikumpulkan di depan Allah semuanya. Kita besok dikumpulkan di depan Allah di padang mahsyar. Ini alam yang akan terjadi, percaya atau tidak, itu yang akan terjadi. Orang kafir, orang Hindu, orang apapun, mau percaya tidak, itu akan terjadi begitu itu. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang dianggap lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, orang yang takabur. Siapa yang takabur itu? Yaitu orang yang memimpinnya bukan aturan Allah atau menolak kebenaran. Itu orang yang sombong. Kata Rasulullah SAW begitu, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun. Nah, sombong itu menolak kebenaran. Jadi para pemimpin yang tidak mau menerapkan aturan Allah itu pemimpin yang sombong. Oleh para rakyatnya dihujat. Berkatalah orang-orang yang lemah, para anak buahnya atau rakyatnya, kepada para pemimpinnya, inna kunna lakum taba'a, kami itu kan dulu jadi pengikutmu, jadi idolamu, atau apalagi Pak, rakyatmu, ikutmu, jadi kartu anggotamu, pokoknya ikutlah. Inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', apakah kalian bisa mengurangi azab Allah yang menimpa kami sedikit aja? Bisa enggak? Apa jawaban mereka? Qalu law hadanallah, seandainya dulu Allah memberikan hidayah pada kami, lahadainakum, kami pun akan mengajak kalian pada petunjuknya Allah. Sawaun alaina azaji'na am sobarna, sama saja sekarang ini kamu mengeluh, kamu apa Pak? Meratapi, apa bahasa Jawanya apa Pak? Ngeresuloh, getem-getem, kamu ndak terima. Aw sabar, nah, atau kita sabar, ya wis sabar wae. Malana mimmahis, kita ndak bisa selamat dari adabnya Allah. Insyaallah itu yang akan terjadi. Allah berikan gambaran itu kepada kita dalam Al-Quran supaya menghindari pemimpin yang mengajak dengan aturan bukan Allah. Hindari. Cara menghindarinya, ya kita cari pemimpin yang mengajak kepada aturannya Allah. Kalau nggak ada yang lain, kita mulai kecil-kecilan. Supaya penjawaban nanti, ya Allah, aku udah berusaha, aku udah punya pemimpin, apa, imam masjid. Ya lumayan Pak, mulai. Kalau nggak mulai, nggak punya jawaban. Ya syukur punya, se-Indonesia, se-dunia punya khalifah. Ya minimal punya khalifah di rumah. Kita mulai itu, supaya apa? Supaya kita punya jawaban besok. Kan ditanya oleh Allah. Jadi kita ditanya tentang di rumah,
di tetangga, di masyarakat ditanya Pak. Di antara panjangan jangan jadi RT, wah sudah nggak digaji. Ditanya tanggung jawab lagi, ciloko. Terus apa? Ya itu berusaha dengan aturan Allah. Sudah berusaha semampunya menjaga warga, bagaimana tidak boleh ada minuman keras, tidak boleh keluar malam, tidak boleh campur putra putri. Itu berusaha mengatur begitu. Ada langkahnya, walaupun baru 2 langkah, tidak apa-apa. Kedepannya mudah-mudahan aturan Allah semuanya, tapi udah langkah yang benar begitu. Sinergi dengan RT-nya, masjidnya, RT yang lain, ada berusaha begitu. Supaya yang jelas punya jawaban besok di depan Allah. Supaya tidak termasuk umat yang tersesat tadi Pak, gara-gara pemimpin. Ya kalau kita pemimpinnya, ya jangan demikian. Jangan memimpin dengan aturan bukan aturan Allah. Harus dengan aturan Allah. Supaya selamat. Nanti beda sama yang lainnya. Yuk karepe. Iya, kenapa? Kalau di akhirat begitu. Di dunia sekarang, oh nanti berarti kamu menentang. Yuk karepe. Aku ya di akhirat diam. Dan kenyataan aturan manusia dengan aturan Allah yang paling benar aturan apa Pak? Allah. Masya Allah. Kita buktikan saja. Maaf satu, tambah dikit lagi. Setengah nambah ya? Oh, Masya Allah. Maaf dikit lagi. Aturan Allah dalam bab minuman. Oh saya minuman keras. Kan jelas sekali. Tidak boleh. Haram. Itu berarti kita sudah tinggal menjelaskan aja. Aturan Allah sudah ada, aturan kemasyarakatan sudah ada. Kalau berarti, kalau ada orang yang minum-minum ulah kita, tinggal ada hukumannya saja. Oleh kami, hukumannya begini. Kalau ada pemerintah yang sudah ada aturan itu, terapkan saja. Di Solo ini ada sudah darurat miras di Solo. Ini bukan Solo ya Pak? Boyolali. Ya Solo kan Boyolali, Klaten. Oh itu Solo, Surakarta di sana. Di Boyolali ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. 2 hal itu penyebab manusia sesat yang paling besar. Ya ada 7 sebetulnya. Ya Masya Allah nanti kita akan jelaskan yang lainnya. Cuma baru 2 itu yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kalau kita dari hal-hal yang menyebabkan terjerumusnya kepada kesesatan. Apa kembalinya? Ya, mempelajari Islam, Al-Quran, hadis. Kita banyak mempelajari. Jangan bosan-bosannya. Sehingga dalam Islam itu belajar itu minal mahdi ilallah. Sampai liang lahat. Tidak awal istilah asing itu long life education gitu. Selama hidup itu belajar. Belajar apa? Belajar Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma aslih hukamana hukamal muslimin. Allahumma aslih hukamana hukamal muslimin. Allahumma aslih hukamana hukamal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Hidayat